Pernah ketemu seseorang yang awalnya terasa seperti jawaban dari semua doa? Mereka perhatian. Mereka mendengarkanmu. Mereka membuatmu merasa spesial. Untuk pertama kalinya, kamu merasa benar-benar dipahami. Lucunya, beberapa bulan kemudian, kamu malah mulai mempertanyakan kewarasanmu sendiri. Kamu jadi sering minta maaf. Sering merasa bersalah. Takut bicara jujur. Takut membuat mereka marah. Dan yang paling tragis, kamu bahkan tidak sadar sedang dimanipulasi. Karena manipulasi terbaik tidak terasa seperti serangan. Ia terasa seperti cinta. Selamat datang di permainan favorit orang dengan NPD. Mereka tidak selalu berteriak. Tidak selalu kasar. Tidak selalu terlihat jahat. Kadang mereka tampil seperti pasangan sempurna. Teman paling suportif. Atau manusia paling peduli yang pernah kamu temui. Sampai perlahan, hidupmu mulai terasa seperti ladang ranjau emosional. Hari ini kita akan membahas 5 tanda kamu sedang dimanipulasi orang NPD. Dan percayalah, beberapa di antaranya mungkin akan terasa terlalu familiar. Tanda 1. Kamu mulai merasa selalu salah. Orang normal kalau berbuat salah biasanya akan berkata, "Maaf." Simple. Pendek. Tidak perlu drama Netflix season 8. Tapi orang NPD? Oh, tidak semudah itu. Mereka punya bakat luar biasa untuk memutar keadaan. Sampai kamu yang akhirnya meminta maaf. Mereka menyakitimu. Mereka menghilang. Mereka bohong. Tapi someho, ujung-ujungnya kamu yang merasa bersalah. Ajaib, bukan? Itulah seni manipulasi. Sedikit demi sedikit, mereka menggeser pusat kesalahan ke arahmu. Kalau kamu marah karena dibohongi, mereka bilang kamu terlalu sensitif. Kalau kamu sedih karena diabaikan, mereka bilang kamu terlalu needy. Kalau kamu mempertanyakan perilaku mereka bilang kamu toksik. Dan lama-lama, kamu mulai percaya. Kamu mulai berpikir, mungkin memang aku yang berlebihan. Padahal tidak. Kamu hanya sedang diprogram. Karena tujuan utama manipulasi bukan membuatmu menangis. Tujuannya adalah membuatmu meragukan dirimu sendiri. Begitu seseorang kehilangan kepercayaan pada pikirannya sendiri, mereka jadi mudah dikendalikan. Dan orang NPD sangat menikmati itu. Karena bagi mereka, hubungan bukan tentang cinta. Hubungan adalah tentang kontrol. Transisi. Dan kalau tanda pertama mulai menghancurkan logikamu, tanda kedua mulai menghancurkan identitasmu. Tanda 2. Kamu mulai kehilangan diri sendiri. Dulu kamu ceria. Sekarang kamu hati-hati bicara. Dulu kamu punya opini. Sekarang kamu takut salah ngomong. Dulu kamu bebas jadi dirimu sendiri. Sekarang, kamu terus memikirkan. Kalau aku ngomong ini, dia marah nggak ya? Lelah? Tentu. Karena kamu sedang hidup dalam mode survival emosional. Orang NPD perlahan membuatmu menyesuaikan seluruh hidupmu demi kenyamanan mereka. Mereka tidak langsung melarangmu. Mereka terlalu pintar untuk itu. Mereka hanya membuatmu merasa bersalah setiap kali kamu menjadi dirimu sendiri. Mau pergi sama teman? Mereka lebih penting daripada aku ya? Mau fokus kerja? Kamu berubah sekarang. Mau punya batasan? Dulu kamu nggak kayak gini. Manipulasi terbaik memang tidak terlihat seperti penjara. Ia terlihat seperti perhatian. Dan perlahan, kamu mulai mengecilkan dirimu sendiri. Supaya mereka nyaman. Kamu menekan emosimu. Mengubah perilakumu. Mengorbankan kebutuhanmu. Sampai suatu hari, kamu bercermin dan bertanya, "Kenapa aku bukan diriku lagi?" Jawabannya sederhana. Karena kamu terlalu lama hidup untuk menyenangkan seseorang yang tidak pernah benar-benar peduli padamu. Tapi tunggu. Bagian paling gelapnya belum datang. Karena setelah identitasmu mulai hilang, mereka mulai memainkan senjata favorit mereka. Kebingungan emosional.
Tanda 3. Mereka membuatmu bingung terus-menerus. Satu hari mereka sangat manis. Besoknya dingin seperti kulkas minimarket jam 2 pagi. Hari ini mereka bilang sayang. Besok mereka menghilang tanpa alasan. Hari ini kamu dipuja. Besok kamu diperlakukan seperti beban hidup. Dan kamu mulai bertanya, aku salah apa? Jawabannya, mungkin tidak ada. Karena ini bukan tentang kesalahanmu. Ini tentang kontrol emosional. Orang NPD sering menciptakan pola pujian, lalu penarikan kasih sayang. Kenapa? Karena otak manusia kecanduan ketidakpastian. Sama seperti mesin judi. Kadang menang. Kadang kalah. Dan justru karena tidak pasti, kamu jadi makin sulit pergi. Mereka memberimu perhatian secukupnya. Agar kamu tetap berharap. Harapan itu candu. Dan orang NPD tahu cara menggunakannya. Mereka tahu kapan harus dingin. Kapan harus romantis. Kapan harus membuatmu takut kehilangan mereka. Semua terasa spontan. Padahal seringkali sangat terhitung. Dan akibatnya, kamu hidup dalam kecemasan terus-menerus. Menganalisis chat. Nada suara. Ekspresi wajah. Kamu bukan lagi pasangan. Kamu berubah jadi detektif emosional full-time. Dan ironisnya, orang yang membuatmu stres juga menjadi satu-satunya sumber validasi yang kamu kejar. Itulah jebakan trauma bond. Racun yang dikemas seperti cinta. Lalu datang tanda berikutnya. Tanda yang paling sering menghancurkan mental seseorang perlahan-lahan. Gaslighting. Atau bahasa simpelnya, membuatmu merasa gila. Dan itu baru 3 tanda pertama. Baru permukaannya saja. Karena manipulasi orang NPD tidak berhenti di membuatmu merasa bersalah atau kehilangan diri sendiri. Bagian paling berbahaya justru dimulai saat mereka berhasil membuatmu mempertanyakan kewarasanmu sendiri. Saat kamu mulai tidak percaya pada pikiranmu. Saat kamu mulai meminta maaf atas luka yang mereka sebabkan. Dan di part 2, kita akan masuk ke tahap manipulasi yang jauh lebih gelap. Kita akan membahas bagaimana orang NPD membuat korbannya merasa gila. Bagaimana mereka memutar realitas lewat gaslighting. Dan bagaimana mereka menguras energi mental seseorang sampai kehilangan semangat hidup. Percayalah, bagian berikutnya jauh lebih mengerikan. Karena di titik itu, korbannya bahkan sering tidak sadar sedang dihancurkan. Kalau kamu tidak mau ketinggalan part 2, subscribe sekarang. Dan tulis di komentar. Part 2 sekarang. Kalau kamu ingin lanjut masuk lebih dalam ke sisi gelap manipulasi manusia. Sampai jumpa di part 2. Dan ingat, beberapa orang tidak menghancurkanmu dengan kebencian. Mereka menghancurkanmu sambil berkata, aku cuma ingin yang terbaik buat kamu.